Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita mau mendengar kesaksian dari seorang ibu muslimah yang mana sejak dari kecil dia rajin sholat, rajin ngaji. Jadi intinya dia adalah seorang yang taat beragama, bahkan dia pernah mengikuti lomba MTQ. Ya, lalu kemudian suaminya itu adalah agama Konghucu, tapi sungguh sesuatu yang di luar dugaan. Mereka berdua justru memilih menjadi pengikut Kristus. Luar biasa Bapak Ibu, kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan yang memilih, yang memanggil, menetapkan mereka untuk menjadi pengikutnya, dan hidupnya sekarang menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi hidup yang sangat luar biasa karena mereka sudah menjadi anak-anak Allah. Dan kita percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita saksikan videonya bersama-sama berikut ini. Ya, Ya, awal dulu saya dari Muslim. Nama asli saya Sophia, tapi dari kecil dulu panggilannya Pia. Gitu. Tinggal saya dulu di daerah selatan, Senayan, Jalan Senayan. Saya dulu dari kecil itu sudah termasuk agama sekali ya, gitu. Dari kecil saya udah pengajian, udah khatam Al-Quran. Mungkin seingat saya udah hampir 3 kali gitu. Jadi pengajian itu biasanya kan kita mendalami Pak Al-Quran ya. Dan satu cerita yang saya ingat itu adalah kita melewati apa yang garis rambut satu lurus gitu loh, saya lupa gitu. ya. Nah Sirotol itu mustaqim ya Bu, jembatan ya sirotol itu. mustaqim. Ya. Terus saya ingat belajar Nabi Daud gitu. Jadi itu cerita saya masih kecil yang saya ingat. Saya belajar ngaji itu cukup apa ya? Cukup dalam juga gitu. Sama SD saya ingat bahwa saya juga ikut apa namanya? Kayak MTQ gitu, Pak. Jadi saya tuh termasuk pilihan gitu. Pilihan sehingga saya ikut lomba MTQ waktu itu. SD, seingat saya SD. Nah, singkat cerita saya setelah menikah saya ketemu pasangan hidup, beliau Konghucu. Jadi saya Islam tapi beliau Konghucu. Terus saya menjalankan keislaman saya gitu. Sampai akhirnya satu waktu saya punya mertua saya sakit stroke. Jadi waktu itu mertua saya selalu mencari keajaiban itu mujizat dari Tuhan Yesus. Jadi mereka tuh membawa mertua saya, kakak ipar, ke gereja. Nah, pada kesempatan satu kali saya pernah membawa mertua saya dorong kursi roda. Pas masuk pintu gereja, saya dengar satu firman yang buat saya itu menemplak saya gitu. Sampai akhirnya saya pulang sore terus malam, saya terus di dalam keadaan yang menurut saya galau gitu. Saya bingung gitu. Terus saya ingat waktu itu jam 6 sore tuh biasa kan kita dengar azan maghrib ya Pak dulu. Sampai sekarang juga ya tetap azan maghrib jam 6 sore. Jadi di situ ketika azan maghrib itu mendengungnya kata-katanya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Di situ saya langsung menatap, saya ingat banget saya natap layar gitu, terus saya tuh terfokus sama kata-katanya Allah Maha Besar gitu. Terus dalam hati saya berdoa. Saya berdoa, saya bilang, "Tuhan, saya percaya Tuhan ada," gitu. Karena bumi ini ada, nggak mungkin nggak ada penciptanya gitu, dan aku percaya Tuhan tuh ada gitu. Terus habis saya berdoa begitu, saya percaya Tuhan itu ada gitu ya. Sampai malam itu saya benar-benar rasa galau tuh makin Pak, makin jadi. Sampai akhirnya saya ambil waktu, saya sholat tahajud gitu. Sholat tahajud, saya berdoa sama Tuhan, sama Allah pada saat itu saya bilang, ya kalau memang saya harus Islam, tolong berikan kekuatan saya untuk menjalani Islam dengan sungguh-sungguh, menjalankan rukun iman, rukun Islam gitu. Tapi kalau memang aku harus ikut Tuhan Yesus,
Tuhan juga tolong tuntun aku gitu. Aku hari itu malam itu doa gitu. Terus besoknya aku tetap masih sholat gitu, masih sholat beberapa waktu sampai akhirnya saya ingat waktu itu saya hamil anak kedua. Hamil anak kedua, usia kandungan 7 bulan, itu satu keluarga sakit campak. Dan akhirnya saya sama suami, udah kamu sementara tinggal di rumah kakak ipar dulu gitu. Saya ingat waktu itu akhirnya saya ngungsi ya, 1 bulan di rumah kakak ipar dalam keadaan hamil. Nah, di kesempatan dalam 1 bulan itu ada 1 hari kakak ipar saya panggil pendeta karena untuk mendoakan mertua saya. Saya ingat hari itu juga saya minta didoain dan akhirnya saya terima Tuhan Yesus di situ. Suami saya nggak tahu gitu. Suami saya nggak tahu karena saya lagi ngungsi di rumah kakak ipar. Saya ingat banget kehamilan saya anak kedua ini saya juga didoain gitu. Itu seingat saya pendeta dari Tiberias waktu itu. Saya didoain, saya terima Tuhan Yesus. Jadi mulai detik itu saya selalu cari cara gimana caranya saya ngikut Yesus gitu. Karena pada masa-masa itu suami saya belum mengizinkan saya masuk Kristen. Saya pernah dibilang gini, lu kalau berani masuk Kristen gue cerai ya gitu. Saya ingat banget sampai hari ini dia ngancam saya seperti itu. Sampai akhirnya saya cuma bisa berdoa di toilet. Nangis di toilet gitu. Kalau dalam keadaan, maksudnya kalau nggak pergi sama kakak ipar nganter mertua, saya nggak akan ke gereja gitu. Dan akhirnya itu 2004, anak saya lahir di Desember. 2004 saya udah terima Tuhan Yesus. Kandungannya 7 bulan saya didoain, berarti 2004 saya terima Yesus. Di 2005 ada kejadian, ada peristiwa yang 2005 itu saya ingat Juli kalau nggak salah, suami saya didiagnosa kanker. Juni Juli didiagnosa kanker. Dan pada saat itu akhirnya sebelum itu kesaksian suami saya tuh akhirnya mau dibaptis karena kejadiannya dokter diagnosa kanker dan cuman punya kesempatan umur 6 bulan gitu. Malam setelah hari itu dia didiagnosa itu sama dokter, malamnya dia terima telepon dari temennya. Itu saya ingat banget dia terima telepon dari temennya, telepon itu cuman ditaruh di atas dadanya, dia tiduran sambil denger, kayak kayak anjing menggonggong kafilah berlalu gitu dia dengar gitu. Tapi satu hal yang nyangkut ke suami saya, waktu itu temennya itu yang nelpon bilang, nama almarhum suami namanya Edi. Temennya bilang gini, lu kok nggak mau coba sih katanya ikut Yesus, percaya Yesus gitu. Lu kan udah kena diagnosa kanker sama dokter ya kan. Dan dokter, lu juga udah coba. Waktu itu suami saya juga udah tanya dewa di Thailand Pak, di Bangkok apa Thailand gitu ya. Yang dia bilang, tolong tanyain nasib gue gimana gitu. Terus dia dapat jawaban dari temennya, dewanya bilang itu dewa udah nggak bisa apa-apa, lu udah nggak ada harapan gitu. Jadi malam itu dia dengar telepon dari temennya bilang, kenapa sih lo nggak coba aja ikut Yesus gitu kan? Ikut Yesus gratis lagi gitu kan. Nah akhirnya dia putuskan malam itu besoknya sebelum berangkat mau terapi ke Cina 2 bulan karena didiagnosa kanker, malam itu dia putuskan besok dia mau baptis gitu. Dan akhirnya karena satu keadaan dibaptis. Baptis dulu bukan secara Kristen, secara Katolik dulu. Karena semua dalam keadaan mepet begitu, saya tahu waktu itu nggak semudah yang sekarang gitu ya dulu. Jadinya intinya malam itu dia putuskan besok pokoknya gue harus cari gereja, gue pengen dibaptis gitu sebelum berangkat ke Cina 2 bulan. Nah akhirnya besoknya dibaptis, 2 bulan kemudian suami berangkat ke Cina. Nah peristiwa di berangkatnya ke Cina itu saya ingat banget dia biasanya naik pesawat, ini kesaksian dia ya, naik pesawat itu nggak bakalan bisa tenang gitu, tapi itu anehnya dia baca Alkitab sepanjang perjalanan sampai tiba itu dia nggak ngerasain apa-apa gitu. Jadi dalam keadaan tenang dan damai gitu. Sampai 2 bulan di sana di Cina dia pengobatan tradisional. Saya di sini di rumah saya cari di Indonesia saya cari gereja. Setiap hari saya ingat banget saya cari persekutuan doa, saya cari doa semuanya untuk cari mujizat juga buat suami saya akhirnya. Pernah satu hari seingat saya waktu saya cari kesembuhan mujizat di Jakarta, dia di Cina, saya bilang sama dia, saya sebentar lagi
udah masuk di gereja ya, saya udah bilang sama dia, "Saya sebentar lagi ke depan ya, ke altar. Kamu juga berdoa ya di sana," gitu kan. Jadi saya maju ke depan ke altar, biasa kan kita minta doa kesembuhan gitu ya, Pak, biasanya ditanya, "Kenapa Bu?" Gitu kan. Akhirnya saya jawab, "Suami saya mengidap kanker, saya minta kesembuhan doanya," gitu kan. Dan saya maju ke altar, saya inget banget hari itu, akhirnya saya didoain, saya rebah gitu ya, saya rebah, saya nggak inget apa-apa lagi. Terus suami saya di sana kesaksiannya pintu dari jendelanya itu kayak ada yang buka bak gitu. Jadi itu yang akhirnya yang kejadian supranatural yang kita alamin gitu. Akhirnya 2 bulan dia pulang, terus berlanjut berhari-hari hari-hari, terus sampai akhirnya 6 bulan lewat gitu dan dia dia bersaksi bahwa, "Kok dokter bilang 6 bulan, akhirnya lewat ya Vi 6 bulan," gitu kan. Jadinya di situ dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu udah nyembuhin dia gitu, karena lewat dari 6 bulan itu gitu. Dan sampai akhirnya Tuhan kasih anugerah dia 10 tahun gitu. Satu hal yang saya percaya bahwa, eee, akhirnya kita sama-sama pas dia pulang dari Cina itu kita sama-sama akhirnya baptis di GPI, satu keluarga semua, papa mertua, mama, sama kita semua. Eee, semuanya untuk Tuhan Yesus ya gitu. Saya sukacita sekali waktu itu karena saya pernah diancam, "Lu kalau berani masuk Kristen gua cerai ya," gitu. Tapi akhirnya dia percaya Tuhan Yesus. Itu yang, eee, membuat saya semakin mantep bahwa Tuhan Yesus tuh hidup gitu loh, dan Tuhan Yesus tuh ajaib, dia penyembuh gitu, buat siapa aja yang percaya kepada dia gitu kan. Dan setelah saya terima Tuhan Yesus tuh pengalaman pribadi saya yang lebih lagi buat saya semakin mantap sama Tuhan Yesus adalah, saya ngalamin damai sejahtera yang luar biasa gitu. Ketika saya dulu belum mengenal Tuhan Yesus, saya tiap hari tuh Pak minum obat pusing tuh Neralgin. Neralgin itu 1 hari saya minum 1 tablet. Wih, Di usia saya waktu itu kurang lebih 20-an, 22, 21 lah. Itu saya ngalamin. Maksudnya ngadapin tantangan hidup, tantangan pekerjaan semua itu saya ngerasain saya tiap hari kepala tuh cekot-cekot gitu kan. Akhirnya saya minum Neralgin 1 hari 1 tablet, pasti itu. Dan ketika saya terima Tuhan Yesus, akhirnya saya ngalamin damai, itu Neralginnya saya nggak pernah minum lagi. Saya cuma tiap hari, saya baca Alkitab aja di depan toko gitu, saya habisin tuh, pokoknya dulu kalau nggak nyampe setahun saya khatam Alkitab. Saya baca gitu dan akhirnya saya rasa, saya pikir apa, saya ngerasa kok Neraginya saya nggak pernah minum lagi gitu. Itu yang membuat saya sampai sampai hari ini Tuhan Yesus tuh ajaib gitu. Dan kesininya semakin saya dalam baca Alkitab, saya dalam sama Tuhan Yesus, akhirnya saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah Maha Besar, itu adalah Tuhan Yesus yang benar-benar Tuhan yang hidup gitu. Dan dia satu-satunya Tuhan yang benar buat saya. Sementara itu aja kali Pak yang keinget Ya, sama saya. saya dengerin tadi di sini, aduh saya juga bangga ya, ternyata prosesnya Tuhan itu luar biasa ya. Aduh, itu kalau saya banyak teman-teman tuh ada teman saya juga yang istrinya sampai hari ini juga dia Kristen suaminya, tapi istrinya sampai hari ini tetap Muslim. Udah kita doakan dia juga pengen gitu, tapi belum dapat hidayah kira-kira gitu, tapi ternyata ibu sudah sudah dapat anugerah dari Dapat hidayah. Tuhan, ya luar biasa. Nah, sekarang sudah bersama kita Pendeta Burhanuddin Haji Usman ini sangat kenal dengan Ibu Sofi ya kan Bu Sofi ya? Iya, Nah, Shalom Pak Haji Usman. Ya, Mbak Sofi. nah, Halo. Shalom. Salam hambanya. shalom. Shalom Pak, puji Tuhan Amin. sudah tadi Pak Haji Usman masih di jalan Bu, nanti saya Ya, datang agak lambat sedikit ya, puji Tuhan beliau sudah Iya, ada. saya diajak anak karena selama ini jarang keluar karena di rumah karena sakit. Hanya diajak. Gimana kabar Iya, Mbak Sofi? baik Pak, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sehat. Amin, amin, iya, amin. iya. Apa namanya? Saya ingin bertanya. Kan dalam iman kekristenan
Itu kan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak lewat Yesus. Ya. Ya. Dan ini kan di antara keluarga kita, saya percaya masih banyak yang belum kenal Ya. di luar. Di dalam kekristenan pun masih banyak yang ngaco. Ya. Ngaconya banyak sekali. Ya. Saya khawatir kalau yang tidak mengenal Yesus itu ditolak, itu wajar, lumrah karena nggak kenal. Yang berbahaya itu adalah orang yang sudah di dalam iman tapi ditolak akhir. Nah, itu yang berbahaya itu. Nah, dengan ini saya mau bertanya kepada Mbak Sofi. Mbak Sofi, apa yang Mbak Sofi lakukan supaya tadi ada mengalami damai sejahtera ya? Supaya damai sejahtera itu tetap ada gitu. Karena sekarang ini kan banyak orang kehilangan damai sejahtera. Banyak. Bukan hanya orang Kristen, tapi juga banyak pendeta. Kehilangan damai sejahtera karena pelayanan nggak ada. Gereja tutup. Kehilangan damai sejahtera karena pemasukan juga nggak ada. Ada, tetapi nggak cukup gitu. Kehilangan damai sejahtera karena komunikasi kita dengan sesama, dengan keluarga terbatas karena adanya COVID. Banyak hal yang membuat kehilangan damai sejahtera. Padahal damai sejahtera ini kan yang sesuatu yang utama. Di dalam iman itu kan, damai sejahtera itu kan yang penting. Makanya Yesus pertama kali bangkit, yang dia kasih bukan berkat. Yang dia kasih bukan mukjizat. Yang dia kasih adalah damai sejahtera. Nah, apa yang Mbak Sofi lakukan supaya mengalami damai sejahtera itu? Mbak Sofi bagikan kepada kita semua yang mendengar. Supaya jadi berkat. Ya. Pertama-tama, jadikan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Terutama saya. Gitu. Jadi ketika saya mengakui Tuhan, Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu maknanya dalam banget, juru selamat gitu loh. Jadi selamat dari apa? Dari kekacauan, dari kecelakaan, juru selamat dari semuanya gitu. Namanya juru gitu kan. Jadi cuman dia doang juru selamat gitu. Jadi penyelamat ya. Itu yang harus menjadi rema di dalam kehidupan kita. Dan itu yang menjadi rema di dalam kehidupan saya gitu. Karena satu yang saya pegang itu, Yesus itu Raja Damai gitu. Raja Damai itu firman-Nya ada gitu. Nah, kita harus percaya firman Tuhan karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri gitu. Amin. Jadi Pak Burhanuddin boleh sharing ya firman Tuhannya ya, Raja Damai itu di Yeremia berapa ya kemarin ya Pak? Ya, itu yang membuat saya terus akhirnya maksudnya ya gimana kita bisa menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kalau kita nggak mengenal dia, kita nggak jalin hubungan yang baik dengan dia gitu kan. Kayak saya sama Pak Haji gitu ya, Pak Haji. Pak Haji Usman gitu kan. Gimana saya bisa kenal baik kalau saya nggak sering ngobrol ya kan, nggak sering bercengkrama gitu kan, ya paling kenal aja Pak Haji Usman gitu kan. Tapi kalau kita makin dalam kan kita harus makin banyak komunikasi, akrab gitu. Itu juga betul. Sama Tuhan Yesus gitu. Saya selalu pelihara hadirat Tuhan sih Pak. Itu penting bagi saya karena di awal saya terima Tuhan Yesus cuma bilang ingat satu. Waktu saya ikut KKR-nya Benihin, itu Tuhan bicara sama saya langsung, kamu harus pelihara hadiratku. Itu yang saya pegang sampai hari ini, bahwa hadirat Tuhan itu harus dipelihara dan diusahakan. Dan semua itu keputusan dari kita. Kalau kita mau mengambil pilihan itu, harus memutuskan itu semua dari kita sebenarnya. Kita mau ngalamin damai apa enggak, itu sebenarnya kita yang mutusin. Puji Tuhan, saya selalu pelihara hadirat Tuhan itu sampai hari ini. Entah lagi mandi, lagi masak, lagi nyetir, apalagi dandan atau apa, saya selalu pelihara hadirat Tuhan dengan cara ya ngobrol aja gitu, ngelibatin Tuhan, ngobrol tentang remote ini kayak nonton kayak gitu. Pokoknya saya berusaha gitu. Dan nggak bisa dipungkiri Pak, kalau kita ngalamin damai kan kelihatan ya gitu auranya gitu ya. Dan kalau lagi hadirat Tuhan jauh, cepet banget kemerusung, cepet banget emosi, cepet banget kesulut gitu kan. Tapi kalau kita ngalamin damai, nggak gampang. Gitu. Oke. Jadi memang Roh Kudus itu harus diajak bicara, jangan didiamin. Kalau didiamin nanti dia ngambek. Kalau Roh Kudus itu ngambek, nah itu berbahaya itu. Karena dia kan penolong. Nah, laki-laki adalah penolongnya adalah istri. Ya, nah kalau si istri tidak diajak bicara ngambek dia, penolongnya nggak ada. Ya kan? Ya, saya ngambek.
Tahu sendiri kan kalau istri sudah ngambek. Lebih repot. Ya. Jadi memang harus diajak bicara, diajak komunikasi, entahkah ya benar kata Mbak Sofi tadi, entahkah kita lagi berkomunikasi dengan siapa. Kehadiran Tuhan dalam hidup itu memang sangat penting. Karena manusia bersifat daging dan hawa nafsu, gampang emosional, tidak tahan sabar, pingin omelin orang, balas kejahatan dengan kejahatan, itu semua sifat manusia. Gitu. Tapi ya bersyukur Mbak Sofi sudah melewati ini dengan ini, dan supaya apa yang dialami oleh Mbak Sofi, kita kiranya kami yang mendengar channel ini dan juga kami dapat melakukan mempraktekannya dalam hari-hari kami yang kami jalani. Terima kasih Mbak Sofi. Mungkin ada yang lain, silakan monggo. Ya, kebetulan saya sudah juga taruh link untuk masuk ke room. Oh, diskusi ya, betul, boleh. Ya, tapi sebelum masuk diskusi tadi, sebelum kita siaran, Pak Haji, tadi Ibu Sofi juga bercerita bahwa keluarganya di Jawa masih banyak yang masih Muslim, ya. Tapi tadi Ibu Sofi cerita singkat, tapi kita belum jelas semuanya. Nah, maksud saya kan Ibu Sofi udah terima Tuhan Yesus sekarang biasanya kan dimanapun kejadian, kalau seorang dari ibu kan sudah jadi anak Tuhan Yesus, sementara keluarga masih banyak sekali yang masih Muslim. Silakan Bu. Ya, oh ya, dulu waktu kesaksian dulu yang waktu awal-awal saya terima Tuhan Yesus itu, saya pulang kampung, saya ingat banget, saya langsung berani pakai salib di kampung. Terus kakak ipar saya bilang, kakak ipar saya itu ayahnya itu satu desa itu ketuanya, ulama ya bahasanya ya Pak. Jadi satu desa itu ulamanya, itu kakak ipar saya gitu. Sampai saya pulang ke kampung, saya pakai salib. Kakak ipar saya bilang, ya kamu salibnya tolong disimpan dulu lah, katanya gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya ngerti bahwa saya harus menghargai keluarga besar saya gitu. Jadi mereka memang kita keluarga yang memang nggak terlalu kasar gitu ya. Jadi mereka cuma bilang, ya Mbok Pia kamu kembali, terus ya udah kamu salib tolong disimpan dulu gitu kan. Jadi saya menghargai mereka, saya ikuti mereka, saya lepas, bukan berarti saya meninggalkan Yesus gitu, enggak, tapi saya menghargai, saya lepas gitu. Dan akhirnya setiap kali saya pulang kampung, saya pakai baju agak panjang semua, pakai kudungan juga gitu. Jadi saya tetap memperlihatkan ke mereka bahwa saya nurut sama mereka gitu. Tapi saya punya keyakinan dan saya sering bersaksi sama mereka bahwa saya tuh ngalamin damai loh. Gitu. Saya ngalamin damai sejahtera gitu. Makanya saya kenapa pilih Nabi Isa alaihissalam gitu. Yang kalian percaya itu Nabi Isa alaihissalam gitu. Kalau kalian temukan di Al-Quran kalian juga bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah pemegang kunci. Gitu. Kunci apa Pak Usman? Ya kan? Nah, itu di dalam surat 3 Ali Imran. Ayat 49, 45 sampai ada 9 itu, sampai 9 berkata begini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Bunyinya begini. Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Artinya bahwa sesungguhnya Isa itu terbesar di dunia dan akhirat. Jadi dia itu loh kuncinya. Kunci dia bahwa dia terbesar di dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua dalam surat 43 Al-Zukhruf ayat 61 bahwa satu-satunya manusia nabi di dalam Al-Quran dari 24 nabi dan nabi besar dan rasul yang dipercaya, 25 nabi itu adalah satu-satunya nggak ada yang lain. Satu-satunya nabi yang mengetahui hari kiamat adalah Nabi Isa. Pertanyaan adalah, kalau dia tahu hari kiamat, siapa dia? Kan yang tahu hari kiamat kan cuma Tuhan, tidak boleh nabi. Tapi Isa tahu hari kiamat. Jadi dua kunci ini yang masih banyak yang lain, banyak sekali di dalam Al-Quran. Tapi dua kunci yang paling besar adalah Isa bin wajihan fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya Isa itu terbesar di dunia dan akhirat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kata Nabi, kata Allah lewat malaikat Jibril. Yang kedua adalah dia mengetahui hari kiamat. Itu kunci, di situ kuncinya. Ya. Oke. Ya, sama kenapa saya bisa tetap bersahabat sama keluarga besar gitu ya. Saya selalu mengedepankan kelemah lembutan ke mereka sih, bukannya bertentangan dengan ajaran yang lama gitu ya, tapi saya selalu berusaha untuk mengedepankan gitu. Ketika saya menjelaskan keadaan saya, bagaimana saya, itu saya selalu memberikan penjelasan terutama ke kakak ipar saya yang kritis itu gitu. Jadi
kenapa saya akhirnya memilih Tuhan Yesus gitu. Saya selalu dan saya tuh punya satu keyakinan gitu loh. Jadi itu yang mungkin Roh Kudus yang bekerja untuk mereka tuh menerima gitu loh Pak. Dan karena saya yakin Roh Kudus yang mengurapi perkataan saya sehingga itu yang membuat mereka menerima gitu penjelasan saya. Itu yang saya yakini gitu. Saya punya keyakinan itu bahwa Yesus tuh yang benar gitu loh. Itu yang membuat saya nggak ada takutnya gitu loh bahasanya ya, nggak ada takutnya, fanatik banget saya malahan gitu kan. Jadi ya itu deh ya, karena firman Tuhan kan juga bilang bahwa nanti Roh Kudus yang akan ngajarin kamu berkata-kata gitu kan, itu yang paling yang saya pegang sih Pak, karena jadi kalau kita punya keyakinan yang kuat ya kan, nah itu yang bisa akhirnya mereka apa ya, transfer gitu loh, keyakinan itu jadi kayak transfer, mereka akhirnya iya gitu. Betul. Kalau tantangan yang suka dihadapi menjadi anak Tuhan Yesus itu ada nggak Bu selama ini Bu? Kalau sekarang puji Tuhan nggak ada, awal-awal ada kayak kok bisa sih Sofi gitu kan, kok bisa lu, teman-teman kan gitu. Terus ya itu lagi kan, saya punya keyakinan bahwa saya ngalamin damai loh gitu. Jadi lu kalau misalkan gue yang ngerasain damai itu gitu, gimana gue nggak yakin gitu kan gitu. Nggak bisa ngomong apa-apa kan mereka Pak, orang saya yang ngalamin damai kan gitu. Iya Bu. Makanya saya juga lihat di Facebooknya Ibu tuh, Ibu bisa berteman dengan lain agama, saya lihat happy ya, saya lihat fotonya ya Bu ya. Oh, berteman juga di Facebook. Kalau saya perhatiin foto saya nggak pernah nggak senyum terus gitu. Ya itulah. Nah satu lagi Bu sebelum nanti Pak Haji tambahkan, sama ada juga udah masuk di room sama Pak Kim Posgaol. Dalam menghadapi pergumulan hidup Bu, kan kayak tadi tuh Pak Haji Usman bilang, apalagi di corona ini gitu kan, kadang kita membuat kita aduh susah, gak ada pekerjaan, semua serba harus berhenti. Ini menghadapi tantangan seperti ini selaku sekarang jadi anak Tuhan gimana Bu? Iya, saya cuma satu resepnya, berserah sama Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan contoh hari ini omsetnya turun, ya udah terjadi turun gitu, terus mau apa gitu kan? Kita nggak bisa apa-apa kalau menghadapi turun itu gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan menghadapi tantangan hidup, berserah aja sama Tuhan gitu. Oh kita pasti lewat kok hari-hari, lewat hari sampai akhirnya saya sekarang umur 46 gitu kan. Kemarin 35 mungkin ada tantangan itu ya kan. Udah sampai akhirnya lewat, hari demi hari juga lewat, karena kesusahan itu cukup untuk satu hati. Sekali lagi mengimani benar-benar firman Tuhan, biar firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Jadi cuma jangan buat perkataan aja, tapi firman itu tergenapi di dalam hidup kita gitu. Ya kan? Kalau emang Tuhan suruh berserah, ya firman itu tergenapi dalam hidup kita, berserah bener nggak gitu. Betul. Luar biasa ya. Jadi membuat saya rasa dari kesaksian Ibu saya lihat luar biasa, dan saya yakin bahwa sekali kita dalam Tuhan Yesus, selama-lamanya dalam Tuhan Yesus. Demikian Ibu ya. Nggak ada gantinya Pak, nggak ada matinya Tuhan Yesus. Mantap, luar biasa. Pak Haji ada, Pak Makim Posgaol ada bersama kita di room. Silakan buka mic-nya Pak. Monggo Amang. Masuk Amang. Oke, selamat malam Sofi. Malam Pak. Selamat malam. Nah, dengan demikian juga Pak Burhanuddin ya, Pak Haji ya, Pak Haji Burhanuddin. Ya Pak Haji. Ya, dengan Pak Marbun. Ya, haleluya. Ya, saya tadi mendengar kesaksiannya memang terpotong ya, karena terlambat masuk. Tapi sudah bisa saya tangkap. Jadi pandangan saya betul-betul Ibu itu sudah betul-betul mengalami Yesus. Tadi kan siapa tahu ada yang bertanya apa yang Ibu rasakan itu kan seperti itu. Mungkin penjelasannya supaya lebih gampang ya menjawabnya. Roma 14 ayat 17 itulah yang Ibu rasakan itu. Ya saya bacakannya di sini ya. Ya. Karena kerajaan Allah itu ya bukan soal makanan, bukannya ya. Ini terjemahan lama pula ini. Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi pada prinsipnya orang percaya itu artinya orang Kristen itulah. Kalau dia bukan keturunan Kristen keturunan, bisa percaya Yesus itu sesuai 1 Korintus 12 ayat 2 itu ya. Itu karena ada Roh Kudus sebenarnya. Jadi kita terutama orang kafir, saya gunakan istilah
Alkitab LI Perjanjian Lama, kafir itu artinya di luar Israel. Kita orang Israel itu bisa masuk kerajaan Allah hanya karena Roh Kudus. Itu sesuai Roma 8 ayat 15. Gitu. Jadi Ibu cara bersaksinya tadi sudah pas. Cuma ya perbanyaklah kesaksian hidup lah. Kesaksian hidup misalnya praktek-praktek yang meneladani Yesus. Misalnya tanpa berpikir beri kanan, tidak melawan, tidak menghina, tidak mengapa sedikit pun, dan tidak apalagi wanita tidak usah terlalu banyak bicara, kesaksian hidup saja. Jadi kalau ditanya seperti ayat-ayat hafalan saja yang pasti yang sesuai dengan pengalaman hidup, itu saja. Karena disitulah nanti, apalagi untuk mempertobatkan laki-laki, apalagi ya kebetulan saja karena suaminya sudah dipanggil Tuhan ya. Iya Pak. Iya, tapi kalau belum dipanggil Tuhan untuk mempertobatkan itu tidak bisa berkhotbah, tidak boleh mempertobatkan suami itu, tidak boleh dengan firman, dengan mengajar, gitu. Jadi 1 Petrus 3 itu di situ dikatakan ya caranya itu hanya dari kesaksian hidup. Ya. Mereka membaca itu. Jadi demikian juga mungkin barangkali ingin bersaksi kepada keluarga, terutama yang mungkin ada ustadz atau apa. Biar Yesus sendiri kita menunjukkan kesaksian hidup saja. Kalau ditanya syukur-syukur bisa dijawab. Kalau tidak bertanya nggak usah dikotbahin. Gitu. Kesaksian hidup ya. Terutama kalau mungkin Pak Haji ya seperti itu. Sudah Pak Haji keluarganya. Gitu. Itu ya. Ibu tergambar di mana sekarang? Tiberias ya? Saya GBI Pak. Oh GBI ya. Oh iya. Jadi apalah. Jadi kita yang sudah menerima Yesus ini kan nanti kan tahap kedua artinya setelah Yesus menunjukkan orang yang mengikut Yesus itu diberkati, disembuhkan, sukacita dan lain-lain, nanti pada saatnya akan diperhadapkan pada salib, pengajaran salib, gitu kan. Kita harus siap-siap jangan sampai gugur karena sudah ada contoh dicontohkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 dari 600.000 sekian orang Israel yang berangkat dari Mesir menuju tanah Kanaan. Yang sampai di tanah Kanaan yang berangkat itu yang 600.000 sekian itu hanya Joshua dan Kaleb yang sampai ke tanah Kanaan. Lainnya itu kan gugur di padang gurun. Padang gurun itu menggambarkan penggembalaan. Penggembalaan itu artinya itu kan suasana padang gurun itu kan air dan makanan tergantung Tuhan. Tidak ada di sana, tidak ada air semua, tapi disuruh harus ke sana. Situ. Demikianlah penggembalaan kita nanti. Jadi makanan kita, artinya makanan rohani itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau nggak salah di mana itu di Keluaran 7 ya. Keluaran 7 Bunyinya ya. Bunyinya apa? Yang Tuhan membawa ke padang gurun kepada yang kritis-kritis itu artinya itu adalah untuk menunjukkan bahwa kita hidup bukan dari roti saja, kira-kira seperti itu kata-katanya. Tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu perjanjian baru. Perkataan Tuhan Yesus tuh. Manusia hidup bukan hanya roti. Oh, itu dikutip Tuhan Yesus, Pak. Iya, betul dari perjanjian lama dikutip, ya betul. Nah, Amang, mohon maaf saya tambahin sedikit. Ya. Yang keluar dari tanah Mesir itu laki-laki 600.000. Ya, belum termasuk istrinya. Ya, belum termasuk anak-anak. Ya, betul. Ya. Demikian Amang. Lainnya itu yang selain Joshua dan Kaleb itu yang lahir di tengah jalan. Gitu. Ya, betul. Yang lahir. Betul. Ya, itulah yang sampai ke tanah Kanaan. Jadi di 1 Korintus pasal 10 diingatkan oleh Rasul Paulus dan itu di ayat 1 itu kalau nggak salah itu ayat 1-2 itu awal-awal itu dituliskan sebagai peringatan untuk kita. Gitu kita harus kita perhatikan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Artinya itu kita jangan kembali kepada perkara-perkara jasmani. Artinya kita persiapkan diri kita mengikut Yesus ini karena semakin dewasa nanti semakin salib. Semakin dewasa semakin salib. Semakin dewasa lebih dewasa lagi, semakin seperti Ayub. Dihancurkan tubuhnya, rohnya selamat. Seperti itu. Kita harus mempersiapkan diri ke arah itu. Karena menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, kita harus dewasa. Anak-anak tidak gugur nanti. Artinya sudah diperingatkan di Matius 24 ayat 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang mengandung, yang menyusui, itu hati-hati di situ. Itu artinya itu yang mengandung itu kita tahulah artinya itu mengandung sudah ada benih tapi tidak lahir. Kita tahulah arti lahir itu kan lahir baru, tidak dilahirkan. Gitu. Itulah Kristenan yang banyak sekarang. Dan yang menyusui itu sudah lahir tapi memberi susu terus. Ya, itu di 1 Korintus sudah dijelaskan Rasul Paulus itu. Itu kita harus mempersiapkan diri kita. Tapi ini kita tidak perlu ngejar. Kita yang penting kita siapkan diri kita biar Tuhan yang menuntun nanti. Ya,
Nanti apa kebutuhan kita diberikan. Seperti di padang gurun itu, kita tidak tahu seperti apa makanan di sana, seperti apa minuman di sana. Tapi Tuhan yang menyediakan. Ya, itu seperti itulah nanti makanan rohani kita. Jadi kita tekunilah firman Tuhan itu sebagai makanan rohani kita. Intinya itu kan lahir baru ini kan hidup ini. Dilahirkan artinya hidup dari yang mati. Itu. Gitu. Sesudah hidup baru makan. Seperti itu, Bu. Ini saya perbanyak bukan untuk ibu saja ini, tapi untuk pendengar fokus saya, untuk pendengar yang banyak sana. Tapi syukur-syukur ibu juga bisa menerima itu. Ya, demikianlah dulu dari saya untuk ibu. Mantap. Boleh bertanya Pak Haji? Pak Ya, Haji. boleh. Silakan. Amang. Ya. Ya, ini tadi saya tertarik ini mau bertanya. Ini kan saya memang kurang dan memang tidak mau menutup diri untuk belajar Al-Qur'an itu kan. Tetapi mau tak mau dengan saya aktif di YouTube ini harus tahu juga artinya gitu kan. Artinya itu yang mau saya tanya sama Bapak itu kan menurut pemahaman saya ini saya kasih tahu dulu sebelum bertanya. Yang pemahaman saya sampai sekarang ini ya, ajaran Muslim ini sebenarnya disediakan untuk sebagai misionaris Kristen. Seperti itu. Bagaimana menurut Bapak? Sebenarnya sebagai misionaris Kristen. Iya, karena gini, artinya itu kalaupun ada yang keluar dari ajaran Kristen itu adalah penerusnya Muhammad. Kira-kira seperti itu, Pak. Gini, ajaran Kristen dan Islam itu ada satu perbedaan sejak dari awal. Sejak dari manusia pertama Nabi Adam dalam Al-Quran atau Adam menurut Alkitab itu sudah berbeda sejarah. Di dalam Al-Quran manusia pertama Adam itu ditempatkannya di sorga. Sesudah jatuh dalam dosa lalu diturunkan ke bumi. Tetapi dalam Alkitab Taman Eden itu tidak ada di sorga, ada di bumi. Di sekitar Yordan, Palestina, Israel, itu kawasannya itu. Dan itu bisa dibuktikan dengan sejarah sampai saat ini. Kan Taman Eden itu ada 4 sungai yang keliling. Sungai Efrat, Sungai Tigris, Sungai Pison, Sungai Gihon. Empat sungai ini sampai detik ini masih ada. Sungai Tigris masih ada. Sungai Efrat, semua orang tahu bahwa dari Irak menuju ke Israel. Sungai Gihon dibangun kembali oleh Raja Hizkia untuk mengalirkan air ke Yerusalem. Jadi Jadi memang sudah terjadi perbedaan sejarah. Nah, itu baru manusia pertama Adam. Belum manusia yang lain, nabi-nabi yang lain. Misalnya Abraham. Di dalam Al-Quran bahwa Abraham atau Ibrahim dibakar oleh api lewat zamannya Raja Namrud. Nah, sementara dalam Bible, Nabi Ibrahim atau Abraham tidak pernah dibakar dalam api. Itu kan perbedaan sejarah. Kita lanjut lagi kepada nabi-nabi yang lain, memang banyak perbedaan yang sangat mencolok di dalam 2 agama ini dan 2 kitab suci ini. Dan dari penyelidikan. Saya begini, Pak. Saya lanjut dulu. Dari perbedaan, saya kan jadi Kristen karena memang mempelajari 2 kitab. Saya tidak diinjili orang. Saya mempelajari 2 kitab. Dan saya mengambil kebenaran yang hak, kebenaran yang mutlak adalah Bible. Dan lengkap, sejarah nabinya lengkap. Semua lengkap. Sejarah nabi-nabi di dalam Al-Quran itu, sejarahnya ada dalam Alkitab itu paling lengkap. Jadi kalau dilihat dari awal, memang sudah ada perbedaan. Dan Islam tidak akan pernah menjadi misionaris bagi Kristen. Tetapi Kristenlah yang membawa, atau Yesuslah yang membawa seseorang itu untuk masuk surga. Siapapun agama tidak bisa membawa seseorang untuk selamat. Nabi tidak bisa membawa seseorang untuk selamat. Orang suci, orang soleh tidak bisa membawa seseorang untuk selamat. Amal ibadah tidak bisa membawa seseorang untuk selamat. Kecuali Yesus, Tuhan. Lanjut, dong. Begini maksud saya, Pak. Jadi kan kita tahu pada waktu pertama kan yang Muhammad itu kan membuang batu-batu yang di Ka'bah itu kan jasa pertamanya. Kira-kira begitu. Ini bukan batu. Berhala maksudnya patung-patung. Iya. Ada 360 patung berhala yang ada di dalam Ka'bah. Iya, yang hampir sama dengan jumlah hari itu kan dalam 1 tahun. Betul, 360 patung berhala. Iya, jadi begini maksud saya, Pak. Pada waktu itu kan kalau kita artinya kan perbedaan sejarah itu kecil-kecil itu tidak terlalu berpengaruh dengan ajaran, maksudnya ajaran keselamatan. Jadi artinya gitu, yang menurut
pandangan saya yang paling berpengaruh, yang fatal, yang bertolak belakang dengan ajaran, yang menyangkut ajaran ini bukan sejarah, Pak. Hanya yang diserupakan itu. Kalau tidak yang diserupakan dan Roh Kudus yang harus hanya di dalam kurung Jibril itu, kalau itu dibuang, kalau itu tidak ada, kurang lebih sama, hanya perbedaan penulisan atau apa, karena ditulis setelah Muhammad meninggal. Kira-kira seperti itu maksud saya. Siapa tahu ada kesalahan-kesalahan sehingga membuat tidak sama, tapi dilihat dari tugasnya adalah tugasnya seorang misionaris pada saat itu. Jadi yang membuat menyimpang itu adalah penerusnya setelah meninggal. Itu nabi itu, rasul itu, rasul lah. Itu pandangan saya. Jadi yang bertentangan itu hanya dua itu. Isa yang diserupakan, tidak disalibkan, dan Roh Kudus yang hanya dalam kurung, seperti itu. Seandainya itu tidak ada, ya dimungkinkan ini adalah jalan keselamatan agama ini. Gitu. Ya kalau tidak ada yang dua yang fatal ini, yang fatal ya. Oh iya, memang ada Roh Kudus itu digambarkan sebagai malaikat Jibril di dalam penjelasan surat 2 Al-Baqarah ayat yang 87 bahwa Isa Al-Masih itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ayat penjelasan di bawah Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Dikasih kurung, dikasih ayat penjelasan di bawahnya. Jadi Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Memang malaikat itu adalah ya betul. Itu di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat yang 87. Itu bisa dicek itu di dalam Al-Quran. Itu ada penjelasannya memang. Tetapi yang jelas di situ adalah Roh Kudus. Nah, itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua adalah Nabi Muhammad tidak pernah memberitakan bahwa Isa adalah Tuhan dan Juru Selamat. Beliau hanya menyampaikan bahwa Isa Al-Masih adalah seorang nabi. Tidak lebih daripada itu. Nah, sementara iman kekristenan bertolak belakang. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Jadi tidak mungkin mereka menjadi misionaris bagi orang-orang yang sejamannya atau penerusnya. Sebab kalau tidak percaya sudah ada Tuhan, ya tidak selamat. Ya, kitalah yang menjadi misionaris bagi mereka untuk memberitakan kabar. Jadi ini yang saya apa, Pak? Ya. Karena kan waktu Muhammad itu hidup, kan belum ada kitab, belum ada bukti tertulis. Betul. Apa yang dikatakan itu tidak ada bukti tertulis mengenai Muhammad. Itu maksud saya. Itu kan saya menduga-duga karena tidak ada bukti tertulis. Bahwa kehidupan Muhammad persis seperti yang tertulis ini. Termasuklah yang menuliskan ini, ada kemungkinan, ya ada yang tidak jujur lah, ada yang punya kepentingan lah, ada yang, apalagi hadis ini, hadis, bahkan banyak sekali. Betul. Apalagi hadis, itu banyak sekali yang apa? Yang justru menjatuhkan nama baik Muhammad. Gitu, itu maksud saya. Ya, itu betul. karena ini ditulis, bukti tertulis ini setelah Muhammad meninggal. Jadi apa yang dilakukan Muhammad itu tidak ada saksi hidup dan bukti tertulis. Itu maksud saya. Baik. Ya, luar biasa. Sebelum kita sambung, Pak Haji, bersama kita sudah ada juga Pastor Cornelius Rahtomojati. Oh ya, kita silakan, monggo. Shalom, Pastor. Salam. Pak cerah Kastin. sekali ini malam, cerah sekali merahnya malam. Oh iya, sama ya, merah itu ya. Pak Kastin juga. Kayaknya partainya Ibu Mega ini. Ada dua orang yang pendukung. Iya, pas merah ya. Ya sudah mendekat Natal ya. Oh, udah Natal. Jadi ya merah-merah seperti itu, dan cerah ya. Amin. Baik. Sebelum disambung Pak Pendeta Cornelius, teman-teman yang nonton, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Pastor Cornelius Rahtomojati channel, Alkitab Berjalan Murtadin yang dipimpin oleh Haji Usman dan Raja Nabasa, harus di subscribe. Begitu kan Pastor Cornelius? Ya, supaya Injil makin diberitakan ya, diperluaskan ke seluruh bumi ya, melalui channel-channel ini. Amin. Lanjut Pak. Baik ya, terima kasih buat Bu Sofi Deborah yang saat ini sudah menyaksikan kebaikan Tuhan ya dalam kehidupannya, dan juga teman-teman yang ada di Rome ya, Pak Burhanuddin ya, luar biasa, sudah cerah kelihatannya nih. Pak Burhanuddin juga sudah mulai sehat ya. Makin sehat. Puji Tuhan. Makin sehat, makin semangat, makin diberkati. Amin. Harus itu. Ya, ada Pak Makim Bas juga ya, Pak Makim Pos Gaul ya. Tadi sudah menyampaikan banyak hal juga ya, puji Tuhan. Oh iya. Iya, Pak. Ya, yang memberkati kita. Baik. Jadi Tuhan memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya itu kepada semua orang ya. Sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan dalam Yohanes 3:16, ini ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi kasih Allah itu untuk semua dunia.
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak binasa itu yang percaya. Lalu yang tidak percaya bagaimana? Ya binasa, kan begitu ya. Kasih Allah untuk semua dunia, dan Tuhan nggak mengendaki satu orang pun binasa. Itu kehendak Tuhan, ya. Tidak seorang pun binasa gitu loh. Tapi Tuhan itu memberikan free will, kehendak bebas buat manusia. Mau percaya kepada Tuhan, Tuhan yang benar tentunya ya, atau mau tidak percaya kepada Tuhan ya. Karena yang diselamatkan kan yang percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi hanya yang percaya. Nah, termasuk Bu Sofi, Deborah sudah menerima anugerah keselamatan yang luar biasa, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itu kasih karunia yang luar biasa, yang terbesar dalam kehidupan manusia. Kalau orang itu boleh bertobat ya, lalu mau mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 9-10, jikalau kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Ya, itu luar biasa. Dan keselamatan sudah diterima setiap kita orang yang percaya, termasuk Ibu Sofi ya. Luar biasa kesaksiannya, melihat kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Ya, mungkin saya akan tanya sedikit ya. Tadi sudah ditanya juga ya tentang bagaimana setelah terima Yesus, tantangannya dan sebagainya. Tadi saya sudah dengar itu apa yang ditanyakan Pak Rajana Bahasa Channel tadi ya. Mungkin saya akan menanyakan nih, sebelum dan setelah di dalam Tuhan. Artinya sebelum percaya Yesus sama setelah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ibu Sofi ya, itu ada perbedaan yang seperti apa? Tentunya ada ya. Itu pasti. Ya kan? Pasti ya. Nah, tadi saya juga mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Makimpos ya. Tentunya perbedaan itu akan membuat Ibu Sofi itu akan menjadi saksi. Nggak harus melalui banyak perkataan, tapi melalui sikap hidup gitu ya. Tentunya ada perubahan di situ ya. Seperti itu ya. Mungkin bisa diceritakan Bu Sofi. Ya, yang paling signifikan itu adalah tantangan hidup yang saya rasakan kan ketika saya tuh di dalam rumah tangga gitu. Jadi yang paling signifikan itu yang tadi saya bilang bahwa saya umur 20-an itu 22 udah nikah, dan saya ngalamin minum Neralgin itu 1 hari 1 itu. Setelah terima Tuhan Yesus, saya ngalamin damai sejahtera, saya nggak pernah lagi sentuh obat itu. Itu perubahan yang signifikan. Nah, di dalam Tuhan, sementara di dalam Tuhan sejak saya terima Tuhan sampai hari ini, tantangan hidup sih pasti ada ya, namanya hidup gitu. Kecuali kita udah masuk 1 kali 2, udah nggak ada itu masalah hidup gitu kan. Jadi tapi Tuhan Yesus janji bahwa dia tuh selalu menyertai dan dia adalah jalan keluar gitu. Itu yang saya percaya gitu, yang saya pegang gitu. Tantangan hidup pasti ada gitu. Tapi sekali lagi saya selalu percaya firman Tuhan. Jadi saya memilih untuk percaya sama Tuhan gitu, percaya sama apa yang Tuhan bilang aja gitu, walaupun keadaan saya mungkin saya ngalamin, misalkan contoh saya marah, saya emosi gitu ya. Tapi saya ambil keputusan untuk belajarlah daripada aku lemah lembut misalkan, dan buah-buah roh itu sabar gitu. Aku lebih memilih firman Tuhan gitu, nggak berlama-lama dalam keadaan tidak sabar, dalam keadaan marah, enggak. Jadi langsung ambil balik arah gitu. Itu yang membuat saya ya Tuhan Yesus ada jalan keluar, semua ada di Alkitab gitu. Itu sih buat saya. Baik, artinya apa yang dialami Bu Sofi itu ya benar-benar mengalami suatu perubahan ya total dalam Tuhan. Ya, seperti yang tadinya minum obat, tergantung dengan obat, lalu tidak lagi. Dan yang paling utama itu dari karakter ya. Artinya karakter yang tadinya manusia lama, lalu setelah di dalam Tuhan mengeluarkan buah roh itu ya. Galatia 5 ayat 22-23 itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan, sampai penguasaan diri itu Ibu ya. Yaitu yang dipancarkan dalam kehidupan Ibu. Artinya ada perbedaan itu dalam menghadapi setiap situasi, kondisi dan sebagainya. Lalu Ibu tadi katakan ya, selama ada dalam dunia ini menghadapi masalah itu ya. Lalu Ibu katakan setelah kita masuk ke 2 kali 3 tadi, itu sudah tidak ada masalah. Sebenarnya ada masalah Bu. Iya, tetap ada masalah. Artinya gini ya, orang kan mau menghindar dari masalah nih ya, orang menghindar dari masalah, dia berpikir setelah mati nggak ada masalah, justru dia akan menghadapi masalah kalau dia tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itu masalah terbesar. Ya kan, ya kan, manusia akan menghadapi masalah. Iya, saya sudah terima Tuhan, jadi saya berani bilang bahwa ya itu nggak ada masalah. Ya itu ya, yang nggak ada masalah karena kita akan bahagia bersama Tuhan dalam kekekalan. Ya, kalau orang yang tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya kalau nanti meninggalkan dunia, ya sudah dikubur, ya di 2 kali 3 gitu ya, itu akan ada masalah terbesar. Kalau tidak
percaya kepada Tuhan, karena yang bisa menyelamatkan hanya Tuhan. Jalan keselamatan hanya Tuhan Yesus Kristus. Itu ya, kalau Bu Sofi sudah membuka hati, terima Yesus, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, ya itu anugerah yang terbesar. Ya kan, kita mau kapan saja meninggalkan dunia, ya itu nggak masalah buat kita, karena kita akan mendapat bagian dalam kehidupan kekal dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Dan itu kebahagiaan orang percaya justru. Ya gitu ya. Yang saya katakan tadi, masalah itu kalau kita ya mati tidak di dalam Tuhan. Itu. Jadi di sini bukan masalah caranya mati bagaimana, ya kan? Lalu yang mengantar ke kuburan itu seperti apa meriahnya dan orang-orang yang luar biasa, bukan itu. Bukan masalah matinya dan cara mati, dan yang mengantar ke kuburan itu bukan. Tetapi yang menjadi masalah adalah sudah percaya Yesus atau tidak, kan begitu ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia adalah satu-satunya Juru Selamat di dunia ini. Bukan salah satu ya, satu-satunya. Mungkin itu Pak Kasdin. Itu Ibu Sofi, Mbak Sofi. Saya baca di live chat itu ada yang namanya channel Arif. Ini sih channel Kristen. Beliau bertanya, "Salam saudara-saudaraku, Ibu terima Yesus sejak kapan?" Gitu. Nah, ini mungkin Mbak Sofi bisa jawab. Ya, sebenarnya tadi Bu Sofi udah cerita di awal. Oh gitu, oke. Di awal. Kalau Bu Sofi mau, Ya, saya nggak ngikutin dari awal juga tadi. Mungkin ada beberapa teman kita yang tidak ngikutin dari awal. Ya, baik. Boleh lah, nggak apa-apa, singkat Bu. Supaya nanti ada Tahun berapa Ibu, Mbak Sofi? Kalau terima Tuhan Yesusnya itu 2004. 2004 ketika saya hamil anak kedua itu. Pada saat saya ngungsi di rumah kakak ipar, itu kesempatan saya ketemu Pak Pendeta, saya minta doain, sekalian saya terima Tuhan Yesus di situ. Ngungsi sebulan di rumah kakak ipar, karena suami waktu itu belum setuju. Dia ngancam saya, kalau lu berani masuk Kristen, gue cerai. Gitu. Jadi ada satu kejadian sehingga saya ngungsi di tempat kakak ipar. Gitu. Dulu peristiwanya orang rumah semua sakit campak, saya hamil, karena takut ketular, saya sementara ngungsi dulu di rumah kakak ipar sebulan. Nah, kesempatan itu akhirnya kakak ipar saya panggil pendeta, kebetulan mau ngobatin mertua yang stroke. Di situ juga saya terima Tuhan Yesus 2004. Tapi 2005 kita akhirnya sama-sama semua satu keluarga baptis secara Kristen. Terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Demikian Pak Arif, sudah dijawab sama Ibu Sofi pertanyaan Bapak di live chat. 2004 ya. Ya, 2004. Sebelum kita lanjut, ada live masuk bersama kita Bapak DN3. Silakan Pak DN3. Pak Nenggolan, silakan Pak Nenggolan. Oh, Nenggolan. Iya. Oras sama. Oras Jalagabe. Oras. Salam. Iya Pak Nenggolan, silakan. Salam semuanya gitu. Nah, ya ketika sekarang ini jadinya nggak ada lagi yang mau ditanya, ya semua udah ditanya semua gitu. Tapi saya karena kebetulan di sini ada Pak Haji nih. Jadi yang saya lihat nih, kenapa kalau di dunia terang dan dunia, ya mungkin saya nggak bisa mengatakan dunia gelap ya, tapi dunia kekristenan disebut terang gitu ya. Terang itu artinya kalaupun kita bertanya, maka akan diterangkan apa yang tidak boleh kita tahu, atau yang belum kita tahu bisa dikasih keterangan. Tapi saya selalu mendengar dari seberang sana, tidak boleh dipertanyakan tentang masalah atau tidak boleh dicari kebenarannya. Ini kalau sejarah atau katanya gitu. Harus begini, kita nggak boleh bertanya itu kenapa kira-kira? Bapak Haji, yang saya ingin tanya itu aja sih, bagaimana itu, pokoknya dengar aja, yang penting kamu dengar. Nah, untuk bertanya kenapa nggak boleh Pak? Ya gini, yang pertama adalah dunia ini dunia gelap. Dunia ini memang tempatnya kegelapan, entahkah dunia sendiri gelap atau manusianya yang suka dengan gelap. Ya, itu makanya dibedakan antara orang yang percaya kepada Yesus yang sudah menjadi terang dunia, Yesus yang membawa terang dunia, dia datang membawa terang, dia berkata, "Akulah terang dunia." Itulah yang membedakan antara terang dengan gelap. Jadi orang yang ada dalam Yesus adalah orang yang sudah diterangi oleh Yesus. Gitu. Yang diterangi oleh Yesus yang adalah, dia adalah terang dunia. Yang pertama. Yang kedua adalah, kenapa tidak boleh ditanya hal-hal yang sangat sensitif di mereka. Yang pertama adalah karena rahasia pada 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu itu tidak ada seorang yang bisa membuka rahasia. Karena ada yang bertanya, nanti dijawab, nanti bisa membuat malu orang. Sekarang, nggak usah ditanya, orang sudah tahu.
Karena manusia sekarang pinter. Lebih pinter manusia yang sekarang daripada manusia yang dulu. Tapi lebih soleh manusia yang dulu daripada manusia yang sekarang. Lebih benar manusia yang dulu daripada manusia yang sekarang. Tapi lebih pintar manusia yang sekarang daripada manusia yang dulu. Sekarang nggak usah bertanya, semua sudah dijawab di internet. Mau cari apa di internet ada. Tuh, Bapak mau cari keterangan tentang, misalnya contoh, keterangan apa yang saya mau cari di internet? Tinggal klik aja, muncul. Jadi internet di 20 tahun terakhir ini, itu adalah guru besar bagi semua orang, bagi mereka yang mau belajar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, memang tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang Kristen pun masih hidup di dalam kegelapan. Masih hidup, masih suka berjudi, masih berzina, masih memfitnah orang, masih menjelekkan orang. Itu sifat-sifat dunia itu masih ada. Jadi yang ketiga ini adalah yang intinya kekristenan tidak bisa membawa terang Tuhan kalau dia sendiri hidup dalam kegelapan. Ini sama seperti menggunakan sapu yang kotor untuk menyapu. Jadi sapunya harus bersih dulu supaya kita bisa bersih orang. Nah, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang surat Injil yang bisa dibaca oleh semua orang. Kita ini adalah suratan yang terbuka, bukan yang tertutup, yang bisa dibaca oleh semua orang. Kata dibaca oleh semua orang adalah orang bisa melihat dari sikap hidup kita orang Kristen. Ngakunya rajin ke gereja, tapi kejahatan jalan terus gitu. Katanya ada pengampunan. Saya kasih tahu. Kitab Galatia bilang begini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Karena di dalam Alkitab Elohim itu adalah gelarnya semua ada. Maha baik, maha mulia, maha agung, maha tinggi, maha pemilik, maha mengampuni, maha pemurah, maha penyayang, maha pengasih, semua gelar Tuhan itu ada. Tetapi tentang sifat sabar ini itu nggak ada. Alkitab mencatat hanya panjang sabar, tidak ada maha sabar. Karena itu jangan membiarkan dirimu dipermainkan oleh sifat daging. Karena apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Jadi kekristenan adalah memberi terang kepada orang, memberi selamat buat orang. Orang tidak perlu bertanya. Orang melihat dari sikap hidup kita. Oh, dia Kristen. Oh, dia baik. Oh, dia benar. Dia bisa ngikutin. Kalau kita Kristen jahat, dia bilang, dia ajar rajin ke gereja begitu, apalagi gua kata dia. Gitu, Amang. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Ya, sampai sekarang misalnya ini contoh ya. Kalau misalnya ada pendeta nih, kita tanya, benar nggak Yesus itu lahir gitu, Yesus itu Tuhan gitu. Jadi mereka menjelaskan dan tidak masalah kan gitu. Tapi bila kita tanya seperti itu dengan nabi yang lain, ya mungkin jadi masalah besar ya. Tapi ya sudahlah, itu memang udah kontraknya mungkin seperti itu. Jadi itu. Tapi saya ingin bertanya sama Ibu Sophie ini ya. Nah, tadi kesaksiannya saya mendengarkan. Jadi saya dengar bagaimana perubahan di dalam dirinya. Saya sangat melihat begitu rupanya kalau udah udah di dalam terang ya. Artinya dia tadi mengatakan yang hari ini ada persoalan kita selesaikan hari ini. Tapi besok juga persoalan kita akan ada lagi. Harus besok kita selesaikan gitu ya. Bagus sekali. Jadi artinya apa? Kata-kata seperti itu memang dapatnya setelah di dalam terang atau udah lama tahu gitu, Bu? Di dalam terang, Pak. Karena berpatokannya dari Alkitab gitu ya. Dan Alkitab itu kan menurut saya, buat saya adalah perkataan Tuhan gitu. Dan saya mengenal perkataan Tuhan itu ketika saya sudah menjadikan Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat buat saya gitu. Jadi saya mempelajari, saya membaca dan memahami semua itu ketika saya udah terima Tuhan. Dulu saya nggak tahu. Al-Quran pun dulu cuman bahasa Arabnya aja, sholat 5 waktu, oke, baca Al-Quran bisa khatam, tapi nggak tahu artinya. Bismillah aja saya nggak tahu artinya. Tapi ketika saya baca Alkitab, itu maknanya dalam banget gitu. Ya, oke, terima kasih Bu. Ya, tadi pada waktu dikatakan seperti itu, yang masuk di dalam otak saya adalah doa Bapak kami ya, mengatakan seperti itu. Nah, jadi yang saya mau tanya lagi, apa lagi ya, jadi pada ketika saya mau bertanya, sebenarnya perubahan yang banyak orang tahu gitu ya, misalnya istri saya kalau itu saya tanyakan sekarang, apa bedanya pada waktu zaman sebelumnya, sesudahnya gitu, banyak ya. Pada waktu ketika dulu itu dia harus melakukan 5 kali sembahyang. Dia sebenarnya jujur mengatakan, yang nggak kuat juga dia hal itu gitu. Untuk sembahyang atau untuk doa aja, dia nggak kuat 5 kali 1 hari gitu. Dengan cara yang tertentu.
Nah, di dalam kekristenan kan bebas mau kita berdoa di mana saja, waktunya kapan dan apa saja bisa gitu ya. Jadi capeknya itu hilang ya. Arti capeknya itu kan tidak ditentukan waktunya untuk kita berdoa. Jadi itu membawa kita menjadi suasana nggak nyaman sebenarnya menurut dia ya, menurut orang yang menurut istri saya, dia nggak nyaman 5 kali sampai seperti itu, nggak nyaman sebenarnya. Tapi karena itu Ya. kepercayaan dilakukan, nah itu sangat mengganggu gitu. Apalagi zaman kalau dia itu pagi hari harus memegang air gitu ya, dia bisa masuk angin. Tapi nah karena itu kepercayaan ya sudahlah. Nah, tetapi setelah terbebas dari situ, seperti orang itu keluar dari apa namanya, dari apa Kurungan. belenggu ya, ya kurungan. keluar dari kurungan, bebas Dari itu luar kandang dia. biasa. Bebas itu luar biasa. Tidak dilihat orang apa itu namanya, tidak dilihat orang, tidak ingin mengkafirkan orang dan juga tidak ingin mengatakan orang lain berdosa gitu. Jadi dia sangat bebas gitu. Nah itu yang signifikan untuk pribadi dia gitu ya. Saya selalu bertanya itu gitu. Nah mungkin bagaimana perasaan Ibu Sophie dengan hal-hal yang saya sebutkan? Apakah berbeda dengan istri saya atau seperti apa gitu? Ya, yang awal pertama kali saya mengalami kegalauan sama Tuhan itu ketika saya mendengarkan azan, dan doa pertama kali yang saya ucapkan adalah, kalau memang saya sungguh-sungguh jadi Islam, saya sungguh-sungguh dituntun menjalankan rukun iman 5 dan rukun Islam. Itu yang saya doakan. Jadi kalau emang nggak bisa melakukan itu, saya rasa emang harus masuk Kristen sih. Gitu. Jadi itu yang saya doakan. Jadi kalau emang saya menjadi pengikut Kristus, ya Tuhan juga tuntun. Tapi kalau emang saya hikmah hidayahnya Islam tetap, Tuhan pasti kasih kekuatan, nggak boleh absen Pak, 5 waktu itu. Rukun iman dan rukun Islam itu pasti tidak akan absen. Tapi kalau udah absen, ya kayak saya gitu Pak. Itu sih. Ya, jadi itu satu anugerah sih memang kita tuh, saya ya terutama, anugerah yang terbesar kalau saya boleh mengenal Tuhan Yesus. Jadi di dalam Alkitab semua tuh udah dikatakan bahwa yang lalu itu adalah sampah gitu. Dan hari ini ya saya udah nggak bisa ngomong apa-apa sih Pak, karena banyak pengalaman hidup ngalamin Tuhan. Amin. Itu sih Pak. Ya, jadi saya tambahin dengan tadi ada kata yang membuat kita tertawa, apa namanya? Ini ada ustadz besar di Jawa Barat yang hari-hari terakhir jadi fenomenal. Namanya Buya Sakur. Ya, ya. Buya Sakur itu membuka sesuatu yang selama ini tertutup. Dibuka secara gamblang, terang benderang. Dan dia satu waktu dia bilang begini, karena itu jangan takut murtad dong, kata dia. Dia bilang itu ngomong di waktu seminar di Mabes Polri itu. Dia ungkapkan sejarah dan lain-lain. Sampai dia cerita tentang Ka'bah, itu di dalam Ka'bah ada foto Nabi Isa dan Maryam. Itu dia buka semua mah Ustadz Buya Sakur itu, kiai itu sudah. Itu dibuka. Makanya di zaman ini tidak ada yang ditutup, nggak ada yang ditutup. You mau tutup, akan dibuka aja sama Tuhan. Ya, ini sudah waktunya memang Pak. Ya, udah ada waktunya. You mau sembunyiin kamu korupsi, dibuka aja, dibukanya. You mau punya bini 2, dibuka aja Pak Tuhan. You mau ngumpet di mana, dibuka. Kenapa? Tujuannya Tuhan buka kita punya rahasia. Supaya kita selamat, tujuannya sebenarnya. Supaya kita selamat, nggak ikut dunia. Gitu. Makanya saya imbau kepada yang nonton channel ini, yang percaya sama Yesus, tetap setia melakukan yang baik, kasih sesamamu. Udah, setia aja sama Tuhan. Endingnya bahagia. Yang belum percaya, ambil keputusan. Kita nggak bisa masuk surga kecuali lewat Yesus Kristus. Jangan takut murtad aja, rame-rame murtad. Saya kutip pernyataan daripada Ustadz Buya Sakur. Ya, silakan. Puji Tuhan. Sebelum disambung nanti teman-teman, saya sudah taruh link ya lagi di live chat. Teman-teman mau datang ngobrol, berdiskusi dengan atau bertanya dengan narasumber kita, Ibu Sophie, silakan masuk ya. Jangan lupa, ini kesempatan yang luar biasa. Baik, silakan Pak DN3 kalau mau tambah lagi, kita masih ada waktu. Ya, udah jelas semua dari hamba-hamba Tuhan juga kan udah menjelaskan, tapi ya itu tadi ya benar juga ya, memang sekarang terbuka semua ya, nggak ada yang bisa ditutupi. Maka dengan demikian kalau sekarang ini saya hanya baru mengimani atau baru masuk di dalam pikiran saya, makanya saya sering mendengar. Cuma saya selalu mengatakan berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Nah, ini benar juga, ini benar. Jadi kita harus sering mendengarkan orang yang melakukan yang menyabdakan suara Tuhan gitu ya. Jadi saya pikir, nah itu adalah pegangan yang baik. Itu aja sih yang saya lihat. Nah, mungkin nggak ada lagi pendapat, soalnya udah dijawab sama Pak Aziz juga, dijawab dengan baik. Jadi udah
selesai udah. Jangan terlambat. Jangan terlambat, segera masuk terang. Segeralah. Saya mau nambah Pak Rajana Pasha. Ayo silakan Pak Amanggaul, silakan. Halo. Iya, silakan. Iya, jadi saya jadi terbuka ini pertanyaan karena komentarnya Pak DN3 tadi ya, Pak Nenggolan ya. Iya, Bang. Halo. Ya, sebelum dilanjutkan, istrinya Pak kebetulan. Makimpot. Ya. Tunggu dulu Pak, sebentar. Jadi Pak DN3 di deskripsi ada link untuk masuk ke WA grup kita. Karena Pak Makimpos Gaul juga adalah adminnya di sana. Mohon nanti invite, nanti kita ngobrol-ngobrol, nanti kita buat program yang bagus di tempat ini. Karena tadi di live chat ada yang bilang, ada yang tulis murtad itu keren ya. Coba nanti sama Pak Haji Usman. Nanti kita coba bahas ini ya. Karena memang lagi tren di sekarang itu murtad ya, murtad itu keren. Orang pintar itu pasti murtad itu ya. Kalau pintar artinya itu ya mempelajari semua. Kalau dia belajar benar, itu setelah tahu pasti dia akan murtad. Dan itu banyak pengalaman orang-orang yang pintar pasti murtad. Iya betul, mantap. Lanjut Pak Gaul, Amang Gaul, silakan. Ya Pak DN3 itu murtadin atau istrinya saja yang murtadin? Kalau saya gini Pak, ini Pak itu sering dulu waktu pertama udah saya pernah cerita. Saya seperti agnostik gitu Pak ya. Jadi saya terlepas dari keluarga sejak kecil. Jadinya saya tidak pernah memahami tentang masalah firman gitu. Sampai menuju pernikahan. Lah tiba-tiba dalam pernikahan itu ya harus ada agama ternyata gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa, kalau dulu saya mungkin di daerah Batak gitu, tanpa pernikahan gereja di sana biasa menikah gitu. Tanpa ada pernikahan gereja atau pernikahan agama pun di sana disebut itu pasu-pasu raja, ya is okay, nggak masalah gitu ya. Tetapi karena saya jauh dari tempat itu, ternyata saya nggak punya landasan yang kuat gitu ya. Saya sepertinya ya jujur aja karena kita dipelihara secara sekuler, jadi kita nggak pernah menginjakkan kaki ke berbagai rumah ibadah gitu. Akhirnya yang saya ingat, istri saya pada waktu itu kan bagaimana lah keluarga udah mulai bicara, nah tetapi agamanya mau dibawa kemana gitu. Jadi kalau saya bilang dulu sama istri saya, ya enak sih jadi ikut kamu aja, karena ikut kamu itu enak. Karena apa enak? Dia tanya, ya bisa uji coba perkawinan, saya bilang. Loh, ini bagaimana maksudnya? Ya itu, jadi artinya kalau nggak cocok ya bubar lagi. Nah kira-kira seperti itu, atau nambah 1, nambah 2, nggak masalah, saya bilang. Nah jadi karena saya nggak tahu latar belakang yang dari Kristen gitu ya. Ya di Kristen itu nggak boleh masalahnya, saya bilang gitu, itu yang saya tahu. Nah dulu kan belum ada telepon lah, belum ada gitu ya. Hanya itu yang saya tahu. Jadi istri saya nggak yakin dengan kata-kata saya. Akhirnya dia ngajak ke gereja tuh, ditanya. Nah, benar nggak kalau Kristen itu pernikahan hanya dilakukan 1 kali gitu ya? Kira-kira itu yang ingin ditemukan gitu. Nah akhirnya sampai sekarang dia bersahabat sampai udah 20 tahun lah ya, 20 tahun bersahabat, dia ke gereja terus, ya itu sampai sekarang gitu. Nah seperti itu. Iya. Oh iya. Yang saya garis bawahi tadi kan apa itu yang di agama yang lamanya kan merasa terbeban gitu, menjadi beban melakukan agama, justru menjadi beban, kira-kira seperti itu gambarannya kan Pak? Iya, kalau beban itu kan ada, maksudnya gini, tersita waktu kita karena agama, itu contoh soal. Nah, tersita karena kita dipaksakan atau diharuskan dalam waktu tertentu, kita harus menghadap Tuhan gitu. Itu ada waktunya gitu. Tetapi saya lihat di dalam kekristenan, kalau hari Minggu beda ya, kalau hari Minggu taruhlah 2 jam di gereja, itu pun ya santai gitu, artinya tidak fokus seperti itu, mau menghadap kemana aja kita kan nggak diatur. Pokoknya kalau ke depan semua ya kita cocok ke depan ya ke depan, kalau tidak ya masih bisa keluar situ gitu. Tapi kalau yang menjadi masalah kan di waktu 1 hari itu 5 kali 1 hari itu memang nggak banyak orang yang kuat gitu. Nah itu yang menjadi keluar dari ranah itu, artinya setelah keluar dari situ dia sangat bebas gitu ya. Kalau saya mau berdoa hari ini, misalnya menit ini, saya kesakitan nih. Nah bebasnya apa? Tanpa ada waktu, oh Tuhan tolong saya kesakitan gitu. Nah bisa seperti itu. Tapi kalau dalam yang lama katanya kan nggak bisa. Harus ada waktu-waktu tertentu baru kita harus menghadap. Padahal waktu itu waktu kerja. Jadi akhirnya kebanyakan dipecat itu kalau kerja kayak gitu-gituan. Apalagi kalau kerja di toko gitu kan. Yang punya toko apa juga kita suka. Meninggalkan toko misalnya. Bisa kehilangan itu toko kan. Kehilangan. Karena kita gara-gara waktu misalnya jam 9 harus berdoa. Orang tahu tuh pencuri. Kita berdoa dia datang. Nah seperti itu akhirnya jadi chaos kan.
Nah, itulah yang dilihat, wah enak banget kalau dalam kekristenan terang semua gitu. Mau nanti sore waktunya berdoa, berdoa aja sore, enggak terpaksa harus waktu kerja gitu. Ya itu yang beban tadi itu, beban yang seperti itu sangat lepas dari istri saya. Itu yang saya ceritakan dan keren katanya, keren seperti itu. Oke. Nah itu, jadi Iya. terima Ya, kasih. ya. Ya, kebetulan ya saya kan memperhatikan yang seperti itu selama ini dan mempelajari di Alkitab kita. Yang kejadian seperti itu kan bukan hanya di agama Muslim, tapi di Israel juga, termasuk di Kristen-Kristen yang yang tradisional, yang turun temurun itu. Artinya yang tidak lahir baru, nah, gitu. Jadi itu kalau saya bacakan itu yang saya pelajari di Alkitab kita, di Roma pasal 7 mulai ayat 8 lah saya pelajari ya. Ayat 8 saya bacakan seperti ini ya. Roma pasal 7. Tetapi dalam perintah itu kan perintah syariat. Di Alkitab terjemahan lama disebutkan syariat Taurat. Artinya itu ini sistem, bukan ajaran, tapi sistemnya itu sistem syariat. Itu di LI terjemahan lama disebut seperti itu, syariat Taurat. Ayat 8. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Seperti itu. Ini kontradiksi memang dalam pikiran kalau tidak dipahami, kalau tidak ada Roh Kudus. Kontradiksi firman ini dalam pemahaman kita. Ayat 9, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Ini yang dialami oleh istri bapak itu. Ini yang dialami. Justru membawa kematian, justru membawa sungut-sungut, justru ya berkeluh kesah. Semakin melaksanakan ibadah, perintah agama, justru semakin berkeluh kesah. Seperti itu. Orang Israel seperti itu, orang Muslim pun seperti itu. Gitu. Jadi di gereja tradisional pun seperti itu. Jadi itulah sebabnya kita harus di surat Galatia itu banyak itu dijelaskan itu harus dimerdekakan. Dalam kemerdekaan itu, itulah yang saya sebutkan tadi, mendapat Roh Kudus setelah lahir baru. Gitu. Kalau sudah merdeka ini semua, bebas dari hukum Taurat, bebas dari belenggu. Itu penjajahan itu. Jadi hukum Taurat itu jadi penjajahan dia, jadi beban. Seperti itu. Itulah yang harus dimerdekakan dengan cara lahir baru. Ya, kalau di gereja kita yang lama itu disebut malusia pakakungi itu. Malusia pakakungi yang benar sebenarnya itu adalah baptisan. Gitu. Ada bukti itu, tapi nggak usah kita bahas sekarang itu. Itulah sebabnya. Makanya kita harus dimerdekakan dari ajaran lama, dari ajaran-ajaran Taurat atau perintah-perintah. Jadi intinya di perjanjian baru ini tidak ada perintah. Seperti itulah inti ajaran Kristen yang sudah lahir baru. Seperti itu. Itu semua di perjanjian lama harus dimerdekakan. Dan menyambung omongan saya tadi kepada Ibu Sofi, jadi artinya karena ini sering dipertanyakan kalau saya masuk di channel-channel Muslim oleh Muslim itu apa yang didapat kalau saya masuk Kristen. Seperti itu. Itu yang selain yang Roma 14 ayat 17 tadi, itu adalah kerajaan Allah di bumi yang harus kita terima di bumi ini. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, semoga memberkati kita, menguatkan kita, dan tentunya sungguh banyak pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita terima di sana, sehingga akan membuat kita semakin kuat dalam Tuhan, semakin semangat dalam Tuhan, sehingga tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati.